Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Hendro Kosasi selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar teknologi informasi. Saya Ismail Rambe dari kelas C2 ingin menjelaskan sedikit tentang software yang ada di komputer maupun di smartphone. Baiklah, langsung saja pada materinya. Nah, di sini di mana kita akan membahas tiga ruang lingkup, yaitu ada operating system, terus ada juga sistem software, ada juga application system. Jadi sebelum kita lebih jauh itu, kita harus kenal dulu tuh, apa sih operating system itu? Nah, jadi operating system itu adalah sistem yang terdiri dari berbagai komponen kerja yang digunakan untuk memanfaatkan suatu mesin. Pada dasarnya, setiap mesin pasti memiliki sistem untuk mengoperasikannya. Jadi sama sih, kalau misalkan dari ibaratkan tubuh manusia itu operating system itu akal. Jadi kalau misalkan operating systemnya rusak, maka apa yang kita lakukan itu akan rusak gitu, ada masalah dengan kejiwaannya gitu. Terus ada juga sistem software. Jadi sistem software itu merupakan perangkat lunak yang berfungsi membantu hardware, pengguna dan aplikasinya agar dapat berinteraksi satu sama lain. Terus ada juga application software, di mana dia ini punya fungsi tertentu tergantung pada bagian yang dirancang. Ini tidak dapat melakukan tugas lain yang berbeda di luar cangkupannya. Nah, kalau misalkan ibaratkan tubuh manusia lagi, itu sama kayak misalkan si application software softwarenya ini contohnya kayak tangan, kaki, mulut itu punya kegunaannya masing-masing gitu. Nah, kita masuk yang ke pertama yaitu contoh operating system. Nah, di sini ada beberapa contoh, sebenarnya sama ya, sama-sama penggerak atau sistem kerjanya dari sebuah komputer ataupun smartphone gitu. Di sini ada Linux, ada Windows, ada Android, dan juga ada iOS gitu. Yang paling kita tahu ya pasti Android sama iOS sama Windows gitu ya. Mungkin kalau Linux agak kurang atau jarang didengar untuk orang-orang awam. Terus yang kedua ada contoh sistem software. Nah, di sini ada beberapa contoh sistem software yang ada di komputer maupun di smartphone gitu. Ada file manager, ada setting control, terus juga ada sound monitor, ada di sini juga ada setting atau pengaturan, terus ada drive, dan juga ada ini nih pengatur tampilan gitu, yang gambar lukisan ini. Kita ngelihatnya dari sebelah kiri atas sampai ke kanan bawah. Nah, sistem software ini sama, ada kegunaannya masing-masing gitu. Sama kayak bagian-bagian tubuh kita yang ada di tubuh kita itu punya punya perannya masing-masing gitu. Jadi kayak misalnya file manager untuk nyimpan nyimpan atau memisahkan file-file dan lain-lain lah. Pokoknya mereka ini punya sistem yang sama tapi kegunaannya beda. Nah, di sini kita masuk ke contoh aplikasi sistem. Yang paling kita sering gunakan nih, yaitu adalah aplikasi Office. Di mana aplikasi Office ini untuk para mahasiswa itu sangat penting, bahkan untuk para pekerja mungkin itu sangat sering digunakan karena dapat membantu atau memudahkan pekerjaan mahasiswa ataupun para pekerja karyawan. Di sini ada Word, Excel, Note ataupun PowerPoint gitu. Tapi tetap punya kegunaannya masing-masing, tapi dia dinaungin sama Microsoft Office. Terus di sini ada graphic design. Ini ada beberapa contoh, sebenarnya banyak aplikasi graphic design. Sini saya ambil contoh ada Photoshop, terus ada Art, dan juga Adobe Illustrator. Sebenarnya Photoshop sama Adobe Illustrator itu naungannya sama-sama dari Adobe. Kalau misalnya PixArt itu kebanyakan dipakainya di smartphone. Kalau misalkan kalau misalkan Photoshop sama Adobe Illustrator itu dipakainya rata-rata di komputer atau di laptop. Sama-sama gunanya untuk mendesain grafis.
Terus di sini ada video editing nih. Saya juga ngambil 3 contoh. Sebenarnya banyak aplikasinya ya. Video editing itu bisa dicari lagi. Di sini ada Adobe Premiere, terus KineMaster sama Filmora. Nah, yang KineMaster ini sering dipakai di smartphone. Kalau misalkan Adobe Premiere sama Filmora itu kebanyakan dipakainya di komputer. Kegunaannya sama, cuman jenis aplikasinya beda. Jadi kegunaannya sama-sama untuk ngedit video, dimana tapi lebih berat si Adobe Premiere ini gitu. Jadi makanya kenapa si KineMaster itu bisa ada di smartphone. Di sini ada antivirus, di mana antivirus ini untuk menyegah atau menghapus virus yang ada di smartphone maupun di komputer gitu. Di sini ada beberapa contohnya ya. Tapi yang paling terkenal itu Smartdav kalau misalnya di komputer. Di sini ada programming, ini yang terakhir, programming. Nah, kalau misalkan kita mau buat aplikasi sebenarnya berawalnya dari programming ini. Karena dia membuat domain ataupun kode-kode untuk melaksanakan atau membuat otak lah, membuat otak untuk bekerjanya gimana, terus gimana itu pertama-tama itu ada di programming gitu. Biasanya anak-anak TKJ dan lain-lain. Mungkin cukup sekian dari materi yang saya paparkan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.